Ya, di tengah polemik terkait diplomasi hingga dana haji, muncul tantangan debat terbuka dari Ketua Komisi 8 DPR RI, Yandri Susanto, kepada Rocky Gerung, peneliti Perhimpunan Pendidikan Demokrasi. Saya bukan peneliti. Dan hari ini keduanya sudah hadir di Mata Najwa. Saya akan perkenalkan, mohon maaf Bang Rocky, jadi saya memperkenalkan Anda sebagai apa nih? Ya sebagai YouTuber aja. YouTuber, oke. Konten kreator, pengamat kebijakan publik. Terima kasih sudah hadir di Mata Najwa. Oke. Bang Yandri, terima kasih banyak sudah hadir di Mata Najwa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga mengundang anggota Badan Pelaksana Keuangan Haji atau BPKH, Ibu, terima kasih sudah hadir, Ibu Huriah El Islami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dan sudah terhubung melalui sambungan video anggota Komisi 8 PKS, Bapak Hidayat Nur Wahid. Assalamualaikum, Pak Hidayat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya ingin ke Bang Yandri dulu. Bang Yandri, Anda kan kencang tuh bicara. Siapkan forum terbuka dan saya akan berdialog di forum terbuka itu. Terutama Anda menyebut nama Bang Rocky Gerung, YouTuber. Dan Anda juga menyebut mantan Menko Kemaritiman, Bang Rizal Ramli. Yang sebetulnya juga saya undang malam ini, cuma katanya dia menunggu undangan resmi dari DPR. Mantap. Tapi kenapa Anda menantang debat Bang Rocky? Baik. Terima kasih Mbak Nana atas forum ini yang luar biasa. Sebenarnya lontaran saya itu bukan menantang ya, minta berdialog secara terbuka, bukan menantang, tapi kita berdialog terbuka dengan Bang Rocky Gerung dan Pak Rizal Ramli. Di mana saya kan dapat kiriman video nih pernyataan Bang Rocky kan bahwa kita batal haji ini karena diplomasi kita lemah atau dikaitkan dengan Habib Rizik, kira-kira gitu ya, Bang Rocky. Saya ada kalimat persisnya juga sebetulnya, ya, karena saya mencatat. Ada videonya. Gitu. Kemudian masalah dana haji, bahwa kita punya hutang di Saudi. Sehingga kita tidak bisa memberangkatkan haji, kira-kira begitu. Nah itu yang mau saya dialogkan dengan yang memberikan pernyataan ke publik. Tentu ya kita berterima kasih banyak pihak yang nimbrung atau ikut membicarakan tentang perhajian kita. Tapi pasti kita ingin menyampaikan ke publik itu informasi yang benar. Nah, apa yang maksudnya yang benar? Pertama, diplomasi kita sudah maksimal. Dan kita pastikan sampai hari ini memang Saudi bukan hanya Indonesia yang tidak diberikan kuota haji. Itu pun dipertegas kemarin oleh Duta Besar Sheikh Al-Isam ke MUI. Bukan hanya Indonesia, jadi seluruh dunia belum mendapatkan kuota haji. Jadi statement Bang Rocky tadi itu, Bang Yandri? Larangan terbang bukan hanya Indonesia. Penyuplai calon jamaah haji terbesar misalkan Mesir, Pakistan, Turki, ya kan, Afrika Selatan, India dan lain sebagainya itu belum dibuka. Jadi Anda mau mengatakan yang disampaikan Bang Rocky itu misinformasi, salah? Ya, artinya tidak ada kaitannya sebenarnya. Jadi saya kan sebagai Ketua Komisi 8 berkewajiban karena dari akhir tahun 2020 Desember saya sebagai Ketua Komisi 8 sudah membentuk panitia kerja haji. Jadi Anda tahu persis nih prosesnya ya? A sampai Z kita siapkan. Jadi kalau dalam negeri Mbak Nana sudah siap semua. Masalah keuangan haji siap, asrama haji siap, manasik sudah selesai, dan lain semua sudah selesai. Tapi sampai faktanya hari ini Saudi bukan hanya sekali lagi kepada calon jamaah haji, bukan hanya Indonesia yang tidak diberikan kuota. Nah kita berhitung di panja haji itu Mbak Nana kita buat skema. Kalau sebelum bulan puasa kita mesti 100%. Tapi ketika memasuki pertengahan puasa, kita hanya bisa 50%. Persiapannya loh. Dan faktanya hari ini, karena ada larangan terbang, Indonesia sama negara lain juga sebenarnya belum melakukan persiapan di dua tanah suci. Bang Yandri, nanti kita akan bahas secara lebih detail. Ya, artinya tapi itu yang mau saya luruskan pernyataan Bang Rocky Gerung itu, bahwa tidak ada kaitannya dengan masalah Habib Rizik, masalah jadi bengkok, kalau diluruskan berarti pernyataannya bengkok nih, Bang Rocky. Bagaimana Bang Rocky? Iya, ini sebetulnya perdebatan yang tertunda. Bukan haji aja tertunda. Karena kemarin Kompas itu tiba-tiba beredar bahwa saya akan berdebat. Loh saya lagi di gunung, kok diviralkan itu, saya nggak ngerti itu. Dan saya nggak kenal Saudara Yandri itu. Jadi saya mau terangkan, pertama ini perdebatan yang tertunda, kedua lawan debat yang salah gitu. Karena saya mengomentari Dasko, bukan Yandri. Tiba-tiba Yandri yang ngomel-ngomel itu, oke, itu soal lain lah itu ya. Mungkin sebagai institusi itu. Tapi kalau saya terangkan pada Yandri, nanti dia nggak ngerti apa yang saya maksud tuh. Karena saya berkomentar pada keterangan Dasko, bahwa dia tahu informasi tertinggi bahwa pemerintah Arab Saudi membatalkan itu.
Lalu saya tanya itu, berarti Anda komunikasi dengan Raja Arab Saudi? Kan yang tertinggi Arab Saudi. Nah dubesnya bilang enggak begitu. Tapi kan itu problemnya tuh. Tapi kan Anda juga mengatakan Bang Rocky, dan saya kutip, Anda bilang saya memperhatikan Arab Saudi sedang mengevaluasi relasi politik dengan Indonesia sejak Habib Rizik. Oke. Jadi Anda memang mengaitkan atau Anda menduga ada keterkaitan antara kasus Habib Rizik dengan apa yang sekarang kebijakan yang diambil terkait haji? Sekarang saya tanya, Saudara Yandri atau Dasko tahu nggak bahwa Arab Saudi juga mengamati hal yang sama? You cuma mau bantah hal yang you nggak tahu. Saya analis bikin itu, biasa dalam analisis diplomatik itu. Bukan cuma soal haji, soal di belakang itu juga jadi pretext. Jadi background belief. Jadi itu soalnya, saya menganalisis diplomasinya. Ya, Kalau bilang saya nyemarahin Mbak Nana, itu analisa liar Bang Rocky lah. Oke, you kasih analisa yang tidak liar. Jadi saya bilang tadi, kita ini kan mempersiapkan ini jauh waktu sangat panjang gitu. Dan semua sudah kita lakukan. Tidak ada kaitannya dengan Rizik Syihab? Karena sampai sekarang faktanya kemarin juga dibantah, nggak ada persoalan diplomasi kok. Ya, jelas Arab Saudi saja. sama Indonesia itu duta besar loh yang ngomong, bukan Rocky Gerung loh. Ya kan? Duta besar Dan nggak ada Oke, kaitannya saya sampai hari ini Mbak Nana, belum ada satu negara pun yang dikasih kuota, belum ada. Termasuk tadi yang sebutkan negara-negara Islam belum ada. Jadi bukan hanya Indonesia, jadi Bang Rocky harusnya melihat dunia internasional, loh. Jangan hanya fisik lewat Indonesia aja gitu loh. Terlalu sempit. Jadi persisnya analisa Anda soal keterkaitan kasus Rizik Syihab dengan diplomasi itu apa Bang Rocky? Apanya? Persisnya. Ya dikaitkan dengan haji apa tuh? Analisis bahwa Nggak dikaitkan sama haji itu apa? Habib Rizik sama haji itu apa gitu loh? nggak ada urusan dengan Habib Rizik saya. Loh, ada videonya kok. Memang saya pakai itu sebagai alat analisa. Jadi you mau nanya saya berhubungan dengan Habib Rizik itu. Kan bukan itu kan. Analisa Anda keterkaitan Rizik Syihab dengan Saya kasus biasa menganalisa politik internasional di dalam dimensi yang tak terlihat itu. Jadi seolah-olah nggak ada Habib Rizik di Indonesia itu. Habib Rizik itu diizinkan pulang dari Arab, dalam analisa saya diantar pulang bukan untuk dijadikan terdakwa. Bagian itu mungkin Anda nggak bisa lihat sebagai fakta diplomasi itu. Lalu Anda bilang dubesnya bantah. Lo di dalam diplomasi hal pertama adalah membantah. Kita sebagai analis bebas untuk melakukan sesuatu. Ya itu mungkin dengan bisa variabel yang dibenarkan. ada. Kalau misalkan Malaysia dapat, itu Singapura dapat, ya kan? Mesir dapat, itu Terus? boleh mungkin. Tapi kan sekarang kan nggak ada yang dapat kota itu, belum ada yang dapat gitu loh. Oh, you kaitkan Gitu sesuatu untuk menyelamatkan argumen you bahwa pemerintah Oh itu Indonesia. faktanya Bang Rocky. Iya, Kita bicara fakta, jangan analisa liar dong. Coba you sebutin di mana analisa liarnya. Metodologinya apa? Ya tadi mengaitkan diplomasi kita gara-gara Habib Rizik kita nggak dapat kota haji, itu videonya loh. Di sini saya simpen. Iya, itu analisis Nggak, ini mau saya. diingkarin nggak video ini? Hedarin aja. Sekarang saya bilang itu Nggak, bukan mau diingkarin nggak? Kan saya nonton, dapat dari saya teman. tidak ingkari itu. Saya katakan dia nggak ngerti apa yang disebut analisis. Oh justru karena saya paham tentang haji ini maka saya bantah. Ya, apa yang Biar mau bantah? jamaah haji dapat informasi yang benar loh Mbak Nana. Jangan ada simpang siur. Misalkan dikatakan dana haji tidak ada, kemudian bermasalah ada hutang, masalah dengan Habib Rizik, atau itu kita bantah karena kita mempersiapkan ini Ya, sungguh bantah sangat aja. serius gitu loh. Gini ya, Saudara Yandri apa panggilannya? Yandri itu. Terserah aja lah. Oke, you kan anggota DPR. Oh, You benar. mesti periksa pikiran pemerintah tentang kaitan diplomatik ini. Ngapain you usut saya? Saya analis. You Ya. kalau you analis you boleh usut Enggak, saya. itu yang mau saya luruskan. Apa Bang yang Rocky. lurusin apa? Iya, karena pernyataan Bang Rocky itu mengkaitkan dengan pelaksanaan ibadah haji. Dan ibadah haji itu saya ketua Komisi 8 yang membidangi haji. Oke. Ya, you Berkewajiban bidangi. saya untuk meluruskan itu gitu loh. Oke, baik. Jangan sampai dapat informasi yang liar tadi. Itu Oke. penting. Saya- Karena jamaah haji sekarang sedih, tidak bisa berangkat, dipasokin lagi dengan informasi yang tidak bisa bertanggungjawabkan. Itu yang masih saya maksud gitu loh. Oke, baik. Nanti Gini ya. Bang Rocky saya akan kasih kesempatan Anda untuk menanggapi. Saya menerangkan bahwa posisi dia bukan untuk menganalisis analisis saya. Kerjaan you itu adalah mengamati kebijakan. Ngapain you analisis saya? Enggak, karena You itu berkaitan dengan haji, perkaitannya. Saya Justru- sebagai ketua Komisi 8 Ya, paham urusin betul. haji, jangan urusin Nggak perlu analisis diluruskan, saya. Bang Rocky. Perlu Baik. diluruskan. Baik. Apa yang mau Pernyataan Anda itu diluruskan? salah gitu loh. Menyesatkan saya? gitu loh. Oke. Apa yang Yang saya bilang Baik. saya sesat gitu. Ya udah. Nah, Baik. itu. Baik. Ada soal, tapi Baik. saya akan terus dengan analisis yang Oh sama. ya silakan. Baik, baik. Yang jelas memang kemudian tudingan-tudingan itu muncul bukan hanya dari Bang Rocky Gerung, tapi misalnya ada lontaran yang disampaikan oleh Bang Riza Ramli yang seharusnya, yang juga saya undang malam ini, tapi kemudian mengatakan hanya ingin hadir di forum resmi DPR, tetapi kemudian ada pernyataannya yang sekarang
juga menjadi ramai soal bagaimana penggunaan dan pengelolaan dana haji. Kita akan bahas soal itu setelah pariwara, tetap di Mata Najwa.